Saya membaca sebuah buku kepemimpinan yang berbicara tentang betapa banyak para pemimpin yang mengakhiri kepemimpinannya dengan tidak baik. Buku yang ditulis oleh Pak Steve Farrer mengenai Finishing Strong telah memberi inspirasi kepada saya, saudaraku. Di dalam buku itu dibahas bahwa dari 249 pemimpin Kristen yang berjatuhan dalam 2 tahun, dan dibeberkan mengapa mereka berjatuhan. Salah satunya adalah karena mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama, tidak memiliki hubungan yang baik dengan mentor, tidak memiliki hubungan yang baik dengan pasangan hidupnya. Dan akhirnya mereka jatuh secara moral dan bahkan ada yang meninggalkan pelayanan. Nah, pelajaran yang saya dapatkan dari buku itu adalah ada satu titik jenuh dalam kepemimpinan kita yang membuat kita kalau tidak waspada, kita bukan sedang naik, tapi kita malah sedang menurun. Apa yang akan saya katakan kepada saudara-saudara? Pelayanan itu selalu dinamis. Karena kita melayani manusia yang selalu berubah, di zaman yang selalu berubah. Kalau kita tidak belajar dan kita tidak peka dengan keadaan yang ada di sekitar kita, bisa saja kita ketinggalan zaman. Di dalam sebuah buku dikatakan bahwa lebih dari 75% mereka yang sudah melayani selama lebih dari 5 tahun, mereka mengalami apa yang disebut dengan low self-image, citra dirinya menjadi rendah. Padahal mereka waktu masih di sekolah Alkitab, mereka telah mengenyam pendidikan yang tinggi, bukan hanya sarjana muda, ada yang master, bahkan ada yang doktor. Waktu mereka masuk dalam dunia pelayanan, ternyata mereka menyadari tantangan-tantangan pelayanan itu atau masalah-masalah yang dihadapi di dalam pelayanan itu tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan yang mereka pelajari di sekolah kita. Artinya, masalah yang dihadapi dalam pelayanan tidak semua bisa diselesaikan dengan knowledge, dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Mengapa? Karena memang masalah manusia itu kompleks. Masalah pelayanan itu kompleks. Itulah sebabnya sebagai seorang pemimpin harus selalu mau belajar. Amin. Harus selalu membuka diri. Nah, musuh daripada kenyataan ini adalah mereka yang merasa pintar. Pemimpin-pemimpin yang merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih rohani daripada yang lain biasanya tidak mau menerima masukan. Apa yang terjadi ketika pemimpin merasa paling hebat, paling pintar, paling rohani, dia meremehkan yang lain dan dia tidak terbuka dengan yang lain-lain. Tidak terbuka dengan masukan yang baru, tidak terbuka dengan saran, tidak terbuka dengan kritik, dan akhirnya dia menjadi pemimpin yang keras hati dan tidak lagi efektif dalam pelayanan. Mungkin saudara menyaksikan orang-orang atau pemimpin-pemimpin di sekitar saudara yang tertutup dengan saran, tertutup dengan masukan, tidak mau belajar. Pokoknya dia hanya berpegang kepada sesuatu dan dia pegang apa yang dia yakini sebagai benar dan paling hebat. Saudaraku, kalau saudara sampai kepada titik seperti itu, bercerminlah. Dunia ini selalu berubah. Mari kita menjadi seorang pemimpin yang rendah hati. Apa artinya seorang pemimpin yang rendah hati? Dia menyadari bahwa apa yang diketahuinya tidak seberapa dibanding dengan rahasia dan hikmat yang Tuhan mau limpahkan dalam kehidupan kita. Para pemimpin yang mau membuka hati dan mau belajar dan mau menyegarkan dirinya, mau membaca buku-buku yang baru, mau ikut seminar dan bahkan mau belajar dari sesuatu yang baru, merekalah yang akan menjadi pemimpin yang dinamis dan mampu siap untuk menjawab tantangan kepemimpinannya. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya saya mengajak saudara-saudara untuk mari kita rendah hati. Karena yang membuat kita akhirnya stagnan, membuat kita berhenti, membuat kita tidak bertumbuh adalah kita sudah puas dengan yang ada, menganggap itu yang lebih baik. Dari dulu jemaatnya hanya 25 orang, sudah bertahun-tahun. Dan kalau ditanya kenapa hanya 25, kenapa tidak bertumbuh, selalu punya alasan. 25 orang tapi rohani itu lebih baik daripada 5.000 orang. Saudara-saudara, Tuhan suka kualitas dan kuantitas. Dua-duanya Tuhan menyukai. Jadi
Kalau kita bisa mengembangkan pelayanan dengan kuantitas yang lebih baik dan dengan kualitas yang lebih baik, apa salahnya? Dan untuk bisa berkembang seperti itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang mau belajar dan tidak puas dengan kemandekan. Amin. Saya tidak tahu saudara, tapi saya secara pribadi, saya tidak suka dengan kemandekan. Saya tidak suka dengan apa yang namanya puas diri. Nah, bukan berarti saya serakah, bukan berarti saya berambisi, terlalu ambisi. Tetapi saya ingin mencapai yang maksimal. Karena apa? Saya yakin apa yang Tuhan investkan dalam hidup saya adalah sebuah pemberian yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Masihkah ada keyakinan bahwa Anda masih bisa menjadi maksimal? Dan kalau Anda sekarang sedang bergumul dengan kemandekan dan saudara merasa sudah puas dengan apa yang ada, sudah waktunya mari kita membuka hati, mari kita membuka diri, dan mari kita belajar kembali. Because when you stop growing, you stop leading. Waspadalah saudaraku, ini adalah ancaman bagi setiap pemimpin.